Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya mengenai salah satu siklus yang penting nih dalam biokimia, yaitu adalah siklus asam sitrat atau disebut juga siklus Krebs teman-teman ya. Sama aja ya. Ini adalah sasaran belajar atau outline kita kali ini. Yang pertama itu bisa memahami pengertian siklus asam sitrat. Selanjutnya adalah mengetahui di mana sih terjadinya atau lokasinya siklus asam sitrat ini ya. Kemudian memahami regulasi dari siklus asam sitrat dan yang terakhir adalah menghitung berapa jumlah ATP atau barangkali berarti energinya ya, energi yang dihasilkan dari siklus ini gitu. Nah, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi siklus asam sitrat itu apa sih? Nah, siklus asam sitrat itu merupakan lintasan lingkaran ya. Lintasan lingkaran maksudnya siklus teman-teman ya. Siklus ya. Dan bukan sistem linear ya. Nah, siklus ini itu bisa terjadi di dalam mitokondria. Mungkin teman-teman kalau nonton video saya yang lain itu ada tentang gluconeogenesis. Untuk siklus asam sitrat ini dia terjadi di dalam matriks yang ada di mitokondria. Berarti bisa terjadi di mitokondria eukariotik dan juga sitosol prokariotik ya. Di dalam matriknya terutama. Kan kalau misalnya gluconeogenesis itu dia terjadi dari mulai ruang antramembran sampai dengan membran dalam ya. Kalau dia terjadi di mitokondria di bagian matriksnya teman-teman ya. Matrik gitu. Nah, untuk siklus ini itu dia menggunakan prekursor asetil-CoA nih di sini sebelah kanan ya. Asetil-CoA ini bisa didapatkan dari berbagai sumber, bisa dari metabolisme asam amino ya, bisa dari metabolisme asam lemak dan juga dari metabolisme glukosa. Di sini prosesnya jelas nih kalau glukosa, yaitu proses glikolisis. Nanti dari glikolisis menghasilkan pirufat. Baru setelah itu akan dihasilkan asetil-CoA. Baru nanti asetil-CoA ini akan masuk dalam suatu siklus yang dinamai siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, kalau dari asam amino, fatty acid dan juga glukosa untuk menghasilkan asetil-CoA itu sistemnya linear teman-teman atau dia itu lurus ya. Sedangkan untuk asetil-CoA yang masuk dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat dia itu bentuknya lingkaran, jadi berputar seperti itu. Nah, nanti masing-masing siklus ini dia akan menghasilkan masing-masing senyawa, di mana masing-masing senyawa ini juga akan menghasilkan masing-masing energi gitu ya. Jadi kalau misal dilihat lagi siklus Krebs ini dia berada di stage 2 ya dalam bentuk atau perjalanan si asetil-CoA, di mana nanti akhirnya itu akan terjadi proses fosforilasi oksidatif di akhir ya dari siklus Krebs ini, di mana bukan siklus Krebsnya sebenarnya produk dari siklus Krebs ya, yaitu NADH dan juga FADH2 ya nanti. Tapi kalau misalnya di utamanya di siklus Krebs dia itu terjadi pada stage 2 dalam perjalanan si asetil-CoA seperti itu. Nah, bagaimana sih regulasi si siklus Krebs atau asam sitrat? Nah, regulasinya itu dia diatur berdasarkan pengaturan enzim. Enzim utamanya sebenarnya agak banyak teman-teman ya. Cuman yang sering dilihat itu ada 3. Yang pertama adalah enzim sitrat sintase ya, ini yang pertama. Terus yang kedua itu isositrat dehidrogenase. Yang ketiga itu adalah alfa atau glutarat. Nah, masing-masing enzim ini dia itu diatur dengan ketersediaan substratnya ya, substratnya dan juga hambatan dari produknya gitu. Jadi kalau misalnya substratnya banyak, maka dia akan bekerja si enzimnya. Tapi kalau misalnya produknya sudah cukup banyak, nanti enzimnya pelan-pelan akan berkurang kerjanya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih bagaimana bagaimana proses siklus Krebs atau asam sitrat. Kita mulai dari asetil-CoA di sini ya. Asetil-CoA ini dia akan terjadi reaksi kondensasi di situ menjadi senyawa sitrat namanya. Nah, si senyawa sitrat ini dia C-nya ada 6 teman-teman nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ya. C-nya ada 6. Nah, nanti si senyawa sitrat ini dia itu akan mengalami proses dehidrasi ya dengan enzim namanya akonitase di sini ya. Sehingga membentuk cis akonitase ya di situ ya. Di sini juga sama nih, C-nya masih 6 ya. C-nya masih 6. Nah, si cis akonitase ini cis akonitat ini juga nanti terjadi proses hidrasi namanya. Proses hidrasi membentuk enzim membentuk senyawa namanya isositrat ya. Dia juga masih sama nih, C-nya ada 6 ya. Dengan enzim namanya sama akonitase lagi. Nah, jadi yang penting ini ada yang pertama adalah asetil-CoA kemudian menjadi isositrat. Di sini penting teman-teman nih ya. Nah, ketika berubah menjadi isositrat, baru di sini ada proses penting, yaitu proses oksidasi dekarboksilasi atau sebenarnya reaksinya redoks teman-teman di sini ya. Reaksi redoks ya. Jadi si isositrat ini dia itu akan dioksidasi menjadi alfa ketoglutarat ya. Alfa ketoglutarat di mana dia akan mengeluarkan CO2 dan juga nanti si elektronnya akan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Jadi di sini ini area ke sini sebenarnya bisa juga CO2 plus NADH ya. Nih teman-teman perhatikan ya. Ketika terbentuk NADH tadi ada ketika reaksi isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Di sini karena lepas CO2-nya 1 berarti C-nya ada 5 di sini nih teman-teman ya. Oke. Dari alfa ketoglutarat kemudian dia berubah lagi menjadi untuk perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat itu dikatalisis oleh enzim namanya isositrat dehidrogenase nih nomor 2 ya tadi ya. Tadi untuk yang perubahan asetil-CoA menjadi sitrat itu dikatalis oleh sitrat sintase, sedangkan untuk isositrat menjadi alfa ketoglutarat itu dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase ya. C-nya ada 5. Kemudian perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA itu ya. Itu juga terjadi proses redoks atau disebut juga di sini oksidasi dekarboksilasi ya. Redoks sama aja. Redoks. Itu juga terjadi pelepasan CO2 ya. Sehingga di sini suksinil-CoA ini dia C-nya ada 4, teman-teman ya. Berkurang lagi tuh karena CO2-nya kan berarti kan C-nya lepas 1 tuh, ya kan? CO2 plus 1 NADH ya. Oke. Nah, baru dari suksinil-CoA berubah lagi menjadi suksinat yang dikatalisis oleh suksinil-CoA sintetase ya. Itu dia menghasilkan 1 ATP ya atau 1 GTP sama aja ya, 1 ATP. Kalau tadi kan 1 NADH, di sini 1 NADH ya. Di sini 1 ATP. Nah, baru dari suksinat menjadi fumarat ya. Fumarat ini juga proses oksidasi teman-teman ya. Proses oksidasi. Itu dia akan menghasilkan 1 FADH ya. 1 FADH2 ya. Dimana nanti si elektron atau hasil reduksinya itu akan ditangkap oleh FAD+ menjadi FADH2 ya. Ini duanya subskrip ya bener ya. Nah, dari fumarat menjadi malat ya, menjadi malat itu dikatalis oleh fumarase, kemudian dari malat menjadi oksaloasetat itu juga terjadi proses oksidasi lagi nih, di mana hasilnya itu menghasilkan 1 NADH ya. Baru dari oksaloasetat ketemu lagi nih sama si sitrat sintase ya, ketemu sama asetil-CoA nanti menghasilkan sitrat lagi gitu. Jadi kalau misal di total itu tadi enzimnya ada 3 ya teman-teman, yang penting sitrat sintase, isositrat dehidrogenase dan juga alfa ketoglutarat yang prosesnya itu bisa terjadi berdasarkan ketersediaan substrat dan juga dari hambatan produknya ya. Dan kalau dari sini berarti jumlah energinya itu ada berapa NADH-nya nih? Ada 1 ya, kemudian ada 2 dan ada 3.
Berarti ada 3 NADH ya. Untuk ATP-nya tadi ada 1 ya di sini ya. Ini 1 ATP plus 1 ATP ditambah lagi 1 FADH2 ya. Tambah 1 FADH2. Nah, dari sini nanti kita coba hitung nih berapa jumlah ATP atau energi yang dihasilkan oleh sekali siklus asam sitrat ya, atau siklus Krebs gitu. Nah, ini nih. Dalam 1 kali siklus asam sitrat itu menghasilkan tadi 3 ya, 3 NADH ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian ada 1 ATP atau GTP ya. Ini kemudian ada 1 FADH2. Di mana teman-teman, untuk 1 molekul NADH itu setara dengan 3 ATP. Sedangkan untuk 1 FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Tadi kan prosesnya itu ada ini beberapa ya. Dari isositrat ke alfa ketoglutarate dia menghasilkan 1 NADH. Berarti kalau kita kali 3 nih ya, berarti ATP-nya ada 3 ya, gitu gampang ya. Kemudian dari alfa ketoglutarate menjadi suksinil CoA itu juga dihasilkan 1 NADH, berarti 3 lagi ya. Dari suksinil CoA menjadi suksinat itu dihasilkan 1 ATP atau GTP, berarti ATP-nya adalah 1. Kemudian dari suksinat ke fumarat itu dihasilkan 1 FADH2. Tadi ingat kalau FADH satunya itu setara dengan 2 ATP, berarti adalah 2 di sini. Kemudian terakhir dari malat menjadi oksaloasetat itu dihasilkan 1 NADH. Berarti 3 ATP ya. Sehingga untuk 1 kali siklus ya, 1 kali siklus nih, siklus Krebs atau asam sitrat itu menghasilkan totalnya adalah 12 ATP teman-teman ya. Jadi kalau misalnya berapa jumlah ATP kalau 2 kali siklus ya tinggal dikali 2. Berarti adalah 24 ATP. Kalau 3 kali ya 36 ATP gitu. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.